Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat Cukwaseng semakin dekat dengan bayangan emas raksasa itu, perasaan tertekan yang menyelimutinya membuat sirkulasi darah di tubuhnya sedikit tidak teratur, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Seandainya aku tidak dilindungi oleh penjara dewa, aku khawatir monster ini tidak perlu bertindak. Bahkan tekanan aura saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuhku. Cukwaseng menghela nafas ringan, ekspresinya menjadi sangat serius. Monster tak dikenal ini sungguh mengerikan. Jika bukan karena jaminan dari senior naga darah, dia tidak akan berani mendekatinya. Di kejauhan, orang-orang yang tengah berlari tergesa-gesa melihat perubahan mendadak ini. Apakah orang itu gila? Beraninya dia mendekati monster itu. Meskipun beberapa orang masih tidak dapat menahan rasa takutnya, mereka masih berbalik untuk melihat situasinya. Ekspresi wajah Wusan langsung berubah. Ia melihat sekeliling ada banyak praktisi kuat yang berhenti melarikan diri. Melihat hal itu, dia menggertakkan giginya, menekan rasa takut di hatinya, dan memilih untuk tidak melanjutkan melarikan diri. Tidak heran jika beberapa orang memiliki mentalitas aneh ini. Mereka tahu betapa mengerikannya bencana itu, tetapi dengan kekuatan mereka sendiri, tidak ada harapan sama sekali untuk melarikan diri. Tetapi, meskipun begitu, selama masih ada sekelompok orang yang berdiri di sana, mereka berpikir bahwa bencana itu tidak perlu ditakutkan. Ini bukanlah keyakinan akan kekuatan persatuan, melainkan mentalitas seperti burung unta. Selama ada banyak orang menanggung bencana mengerikan ini bersama, ditambah sedikit dengan godaan, orang seperti ini akan memiliki cukup untuk keberanian. Bajingan kecil, kali ini kau pasti akan mati. Wusan mencibir dalam hati. Meskipun dia tahu mengapa serangan sebelumnya tidak mengubah orang ini menjadi boneka, tetapi sekarang orang ini malah mengambil inisiatif untuk maju. Apa bedanya ini dengan bunuh diri? Cukwaseng memegang penjara besi di tangannya, lalu menatap tajam bayangan emas raksasa, kemudian bergegas mendekatinya. Melihat ini, raksasa emas itu tertegun sejenak saat melihat semut berlari ke arahnya. Namun, kebingungan ini hanya berlangsung sebentar. Kemudian sosok raksasa emas itu meraung pelan, dan cahaya kemasan meluas dari tubuhnya, berubah menjadi cairan emas yang mengalir turun. Menanggapi hal ini, Cukwaseng menggertakkan giginya, memegang penjara dewa di tangannya, dan bergegas menuju cairan emas tanpa ragu-ragu. Tubuhnya langsung menembus cairan emas, dan muncul di depan raksasa emas tanpa kerusakan apapun. Ini tidak mungkin. Wusan langsung berseru tidak percaya. Kenapa anak itu tidak terluka sama sekali? Sebelumnya, di balik cairan emas itu semua praktisi telah berubah menjadi boneka dan telah kehilangan kesadarannya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Wusan terus berbicara. Ia sungguh tidak percaya bahwa dengan kekuatan anak itu, ia mampu menahan kekuatan mengerikan dari cairan emas itu. Bagaimana mungkin? Matanya berkilat, tatapannya menyapu Cukwaseng, dan akhirnya mendarat di penjara dewa, dan ekspresinya langsung berubah. Apakah karena benda itu? Kenapa penjara besi ini tampak persis seperti penjara dewa, tetapi lebih kecil berkali-kali lipat? Bagaimana orang ini bisa punya benda seperti itu?
Tinggi di langit, wajah Cukwaseng ditutupi lapisan cahaya emas, tampak sangat misterius. Melihat semut mengabaikan kekuatannya, raksasa emas itu tampak marah. Ia menghantamkan telapak tangannya ke depan dan udara langsung meledak berkeping-keping. Bocah, cepat buang penjara dewa itu, perintah Dek Nagadara. Cukwaseng sama sekali tidak ragu. Kemudian mengayunkan tangannya dan penjara dewa itu pun terbang keluar. Saat penjara dewa itu terbang keluar, cahaya kemasan di sekitarnya menghilang dengan kecepatan yang mencenangkan. Tekanan yang menyelimuti dunia dengan cepat mereda dan semuanya tampak kembali normal. Sebuah telapak tangan emas jatuh lalu menghantam penjara dewa dengan keras. Namun, kali ini tidak berpengaruh sama sekali. Penjara dewa itu masih kokoh tanpa goyangan. Setelah itu, penjara besi itu meledak dengan cahaya setinggi ribuan kaki, yang langsung menembus telapak tangan emas dan tersebar ke sekitarnya. Saat berikutnya, ukuran penjara besi itu terus meningkat. 10 kaki, 100 kaki, 300 kaki, 500 kaki, 700 kaki, 900 kaki. Hanya dalam beberapa tarikan napas, penjara besi itu tiba-tiba mengembang hingga ukuran 1000 kaki. Kemudian melayang di depan bayangan raksasa emas. Bayangan emas besar itu mundur 2 langkah, lalu menatap ke arah penjara besi dengan ekspresi penuh ketakutan. Pada saat ini, meskipun dengan sedikit kekuatan spiritual, dia masih bisa merasakan ancaman dari penjara dewa di depannya. Ia mengeram lalu memukul dadanya beberapa kali, sehingga menimbulkan suara benturan keras, seakan-akan hendak menakut-nakuti tawanan dewa itu. Tetapi hasilnya jelas, semua ini tidak ada gunanya. Cukwaseng melihat semua ini dengan wajah terkejut. Ini sungguh tidak menyangka. Penjara besi kecil ini ternyata memiliki kekuatan sebesar itu. Bocah, cepat teteskan darahmu ke dalam penjara dewa. Raungan rendah Nagadara tiba-tiba terdengar kembali. Apa? Wajah Cukwaseng langsung terkejut. Apa maksudnya ini? Nagadara itu kembali meraung. Sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Lakukan dengan cepat. Mendengar ini, Cukwaseng masih ragu sejenak. Lalu menjentikan jarinya dan setetes darah mengalir keluar dari ujung jarinya. Kemudian bergabung ke dalam penjara dewa. Penjara itu tampak gemetar sesaat, lalu kembali tenang. Pada saat ini, Cukwaseng dapat merasakan ada hubungan antara dirinya dengan penjara dewa itu. Hehehe, Nagadara terkekeh beberapa kali, namun tidak mengatakan apapun lagi. Melihat ini, Cukwaseng terlihat bingung. Jika bukan karena dia dan Nagadara memiliki ikatan hidup dan mati, dia pasti sudah curiga bahwa orang ini telah menggali jebakan untuknya. Raksasa emas itu meraung berulang kali, tetapi tidak berdaya melawan penjara dewa. Lambat laun, ia juga menjadi sedikit marah, dan kekuatan di sekitarnya langsung berfluktuasi. Meskipun penjara dewa terasa sangat berbahaya baginya, harga diri alaminya mencegahnya untuk mundur. Dia melambaikan tangannya, dan ruang di sekitar penjara dewa hancur berkeping-keping. Dan aliran keemasan mengalir deras lalu menyerbu menuju penjara dewa. Ruang di sekitarnya langsung meledak. Tetapi setelah banjir, tidak ada perubahan. Penjara dewa tetaplah penjara dewa. Pemandangan yang begitu menakjubkan menarik perhatian semua orang. Langsung memicu seruan yang tak terhitung jumlahnya. Penjara dewa itu begitu kuat, sehingga serangan monster emas itu sama sekali tidak dapat melukainya. Harta karun macam apa itu? Ekspresi semua orang berubah saat berseru kaget.
tepat ketika bayangan emas raksasa itu ingin melancarkan serangan lain. Penjara dewa yang selama ini tetap diam, tiba-tiba terbang keluar lalu muncul di atas kepala raksasa itu. Tanpa ragu sedikit pun, penjara dewa muncul di atas raksasa dan menekannya hingga menutupinya. Di dasar penjara dewa itu, ribuan cahaya hitam terkumpul dan menyegelnya lagi untuk menjebak raksasa di dalamnya. Penjara dewa jatuh dari langit dan menghantam bumi dengan keras, menciptakan jurang yang sangat besar. Melihat pemandangan ini, Chu Guangsheng langsung tercengang. Monster itu telah ditindas begitu saja. Bukankah ini terlalu mudah? Orang-orang yang menyaksikan semua ini dari kejauhan merasa sedikit lega. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling memandang dengan takjub. Wajah Wusan langsung terlihat muram. Anak itu sungguh beruntung memiliki penjara dewa yang bisa menekan monster itu. Apakah sudah selesai? Chu Guangsheng bergumam. Penjara dewa ini tidak sederhana. Seharusnya ini rencana cadangan yang ditinggalkan oleh pembuat penjara dewa kuno khusus untuk perubahan hari ini. Chu Guangsheng mendecakkan bibirnya. Keterkejutan di matanya masih belum berkurang sedikit pun. Monster yang mengerikan itu ditumpas terlalu cepat. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Gumamnya dalam hati. Naga darah itu hanya mengatakan satu kata. Tunggu. Mata Chu Guangsheng langsung berkedip-kedip. Dan dia segera menyadari apa yang dimaksud senior naga darah. Mungkin senior naga darah ingin menyuruhnya untuk menunggu monster itu disempurnakan oleh penjara dewa. Memikirkan hal ini, dia duduk bersila di udara. Kemudian memejamkan matanya sedikit, lalu mengatur nafasnya untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Di ruang tersembunyi, setelah kedua lelaki tua itu melihat pemandangan ini, mereka langsung saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Peristiwa hari ini berjalan lancar tanpa dia duga. Sungguh aneh. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum tipis, dan sosok kedua pria itu dengan cepat memudar, lalu menghilang sepenuhnya. Sekarang, monster itu telah ditekan oleh penjara dewa. Mustahil baginya untuk menimbulkan masalah, jadi mereka tidak perlu tinggal di sini lagi. Sebulan berlalu dengan tenang di dunia bawah laut ini. Selama masa ini, seiring monster itu disempurnakan secara bertahap. Orang-orang yang telah diubah menjadi boneka juga telah bebas dari kekangan. Ada apa dengan kami? Banyak orang saling memandang merasa sedikit bingung. Bukankah itu saudara Chu? Suyun bingung saat melihat Chu Guangsheng duduk bersila di udara. Mengapa orang ini ada di sana? Dan dia bertukar pandang dengan Liu Tianbian, lalu berbalik untuk melihat ke tempat lain, di mana sebuah penjara dewa hitam berdiri dengan tenang. Di dalamnya, sebuah bola cahaya emas melayang, memancarkan tekanan yang tak terbatas. Apa benda itu? Pupil mata Zuyan mengecil saat berkata dengan ngeri. Saat dia hendak menjadi boneka, dia sangat akrab dengan fluktuasi aura semacam ini yang berasal dari monster itu. Mungkinkah? Beberapa orang saling berpandangan, ekspresi mereka penuh keterkejutan. Di kejauhan, wajah Wusan tak menentu. Selama ini, ia ingin membunuh bajingan itu beberapa kali. Tetapi karena takut akan penjara dewa, ia tetap menahan diri. Karena dia tidak tahu apakah penjara dewa akan menekannya. Tuan, haruskah kita pergi? Seorang praktisi dari Gunung Tianwu berkata dengan suara rendah. Wusan menggertakkan giginya. Tunggu sebentar. Dia tidak rela pergi seperti ini. Dia telah kehilangan lengannya dan bahkan belum mendapatkan setengah mangkok sup. Jadi dia merasa sangat frustasi.
Untuk sesaat, dunia bawah laut ini tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap tajam ke arah penjara dewa. Dan bola cahaya emas itu di dalamnya, dan keserakahan di hati mereka muncul kembali. Semua orang menunggu sesuatu yang bahkan tidak mereka ketahui. Saat Cukwaseng masih memejamkan matanya rapat-rapat, dan waktu berlalu lagi 5 hari kemudian. Keheningan tempat ini akhirnya terpecahkan pada hari ke-6, ketika suara dengungan aneh terdengar, langsung mengejutkan semua orang. Ada gerakan, banyak orang yang matanya berapi-api saat menatap tajam ke arah penjara dewa, atau lebih tepatnya ke arah bola cahaya keemasan di dalamnya. Pada saat ini, bola cahaya emas itu telah sepenuhnya kehilangan keganasannya, dan sekarang telah menjadi jinak seperti anak domba, tanpa kekuatan untuk melawan. Mata Cukwase yang telah lama terpejam tiba-tiba terbuka. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya dia berhasil. Dia mengepalkan tangannya erat-erat saat menatap bola cahaya di bawahnya, dan ketika merasakan kekuatan dahsyat mengalir di dalamnya, matanya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah penyempurnaan dari monster sebelumnya, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat murni. Jika dapat diserap dan dimurnikan, maka dia akan. Bocah, nanti kalau kau masuk, jangan serap kekuatan ini. Suara naga darah tiba-tiba terdengar, membuat Cukwaseng menjadi bingung. Kenapa, senior? Tanya Cukwaseng dengan ragu. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menerima jika kekuatan murni seperti itu tidak bisa digunakan. Jika kau ingin mati karena meledak, kau bisa menyerapnya sekarang. Mendengar ini, mulut Cukwaseng berkedut, dan wajahnya berubah sedikit gelap. Kau sudah tahu asal-usul monster itu. Dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kau bisa menyerap bola emas yang dimurnikan dari monster itu? Kalau begitu, apakah aku hanya bisa menonton? Tanya Cukwaseng enggan. Akan sulit bagi siapapun untuk menerima kekuatan murni seperti itu tanpa mampu untuk menyerapnya. Naga darah terkekeh. Tidakkah kau perlu mengelola tubuh fisikmu? Benda ini mengandung kekuatan suci murni. Kau bisa menggunakan untuk menempa tubuh fisikmu. Menempa tubuh? Mata Cukwaseng langsung berbinar. Jika ia tidak bisa menyerapnya, ia bisa menggunakan kekuatan ini untuk menempa tubuhnya. Apakah benar-benar mustahil bagiku untuk menyerapnya? Tanyanya dengan sedikit menyesal. Naga darah pun terkekeh. Tentu saja tidak. Ketika kultivasimu telah mencapai puncak Rana Yin Yang, dan kau akan mampu merasakan rahasia alam laut pahit, kau secara alami akan mampu menggunakan kekuatan ini. Berguna untuk menerobos Rana Laut Pahit. Mendengar ini, hati Cukwaseng tiba-tiba berdebar kencang. Ini adalah ranah yang diimpikan oleh banyak praktisi. Hanya dengan mencapai alam laut pahit, seseorang dapat disebut praktisi sejati. Karena ada perbedaan antara keduanya, yaitu perbedaan yang sangat jauh. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa praktisi di bawah ranah laut pahit semuanya dianggap semut. Apakah butuh kekuatan sebesar itu untuk menerobos ke ranah laut pahit? Tanya Cukwaseng lagi. Hai, bocah, tahukah kau berapa banyak batu dewa luar angkasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kekuatan untuk menerobos ranah laut pahit tanpa bantuan kekuatan sebesar itu? Seberapa banyak? Tanya Cukwaseng tanpa sadar. 100.000 batu dewa luar angkasa. Suara samar naga darah terdengar dan membuat wajah Cukwaseng langsung menjadi kusam. Terima kasih.